Pernah nggak sih kamu berdiri di bangunan tua terus tiba-tiba ngerasa kayak lagi melihat masa lalu? Yaps, betul banget. Karena Indonesia itu bukan cuma indah, tapi juga penuh cerita. Dan hari ini kita bakal ajak kalian buat jalan-jalan tanpa keluar dari studio. Halo semuanya, jumpa lagi bareng aku Aulia dan aku Iza. Kita bakal bahas 4 destinasi ikonik bersejarah di Indonesia, mulai dari Lawang Sewu, Kota Lama Semarang, Keraton Kasepuhan, dan Benteng Malbro. Siap-siap, karena tiap tempat punya sejarah yang bikin kalian ngerasa kayak lagi time travel. Langsung aja kita mulai, jangan di skip ya, karena infonya bakal menarik banget. Di tanah yang dikelilingi gunung dan samudra ini, setiap bangunan tua adalah saksi yang tak pernah benar-benar diam. Indonesia bukan hanya tentang panorama yang memanjakan mata, tetapi juga tentang jejak masa lalu yang masih bergetar pelan di balik dinding-dinding berusia puluhan hingga ratusan tahun. Di tempat-tempat seperti inilah sejarah tak hanya tersimpan, ia berbisik memanggil kita untuk kembali memahami jejak langkah para pendahulu. 4 tempat ini bukan hanya destinasi, melainkan dedaunan waktu yang gugur dari pohon peradaban Nusantara. Mari berjalan pelan menelusuri kisah yang membentuk siapa kita hari ini. Lawang Sewu, Semarang, Jawa Tengah. Lawang Sewu, 1000 pintu yang tak hanya membuka ruang, tetapi juga membuka kisah dari masa kolonial Hindia Belanda. Bangunan ini didirikan pada tahun 1904 oleh Nederlands Indische Spoorwegmaatschappij, perusahaan kereta api pertama di Hindia Belanda. Arsiteknya J.F. Klinkhammer dan P.C. Quendert merancangnya dengan gaya Indo-European Renaissance, sebuah gaya arsitektur yang memadukan kemegahan Eropa dengan adaptasi tropis Nusantara. Pada masa penjajah Jepang, ruang bawah tanah Lawang Sewu digunakan sebagai penjara. Di sana, banyak pejuang Indonesia yang ditahan dan gugur. Dindingnya kini tak lagi berdarah, tapi diamnya menyimpan gema perjuangan yang tak pernah padam. Kini, Lawang Sewu berdiri sebagai simbol keteguhan, bahkan dari bangunan peninggalan penjajahan, lahir semangat untuk merdeka. Setiap langkah di lorongnya adalah langkah menuju masa lalu, dan setiap pintu yang terbuka adalah undangan untuk memahami sejarah, bukan melupakannya. Keraton Kasepuhan, Cirebon, Jawa Barat. Keraton Kasepuhan berdiri sejak tahun 1529, dibangun oleh Pangeran Cakrabuana, penerus Sunan Gunung Jati, tokoh Wali Songo yang menjadi raja pertama Cirebon. Keraton ini bukan hanya tempat tinggal raja, tetapi juga pusat pemerintahan dan dakwah Islam di tanah Jawa Barat. Dari sinilah ajaran Islam menyebar dengan damai, lewat budaya, seni, dan kebijaksanaan. Bangunannya merupakan simbol alkulturasi yang indah. Dinding bata merah ala Majapahit, atap limasan khas Jawa, dan sentuhan ornamen Tionghoa yang melambangkan keterbukaan. Di dalam keraton tersimpan pustaka bersejarah, yaitu kereta kencana Singabarong, simbol kekuasaan dan persatuan antara 3 dunia, darat, laut, dan udara. Keraton Kasepuhan adalah cerminan peradaban Cirebon yang makmur dan berbudaya. Ia mengajarkan bahwa kejayaan tak lahir dari perang, melainkan dari kebijaksanaan, keimanan, dan toleransi. Kota Lama Semarang, Jawa Tengah. Kota Lama Semarang, saksi bisu dari abad ke-18, dulu disebut sebagai The Europe Seabird atau kawasan Eropa, karena hanya orang-orang Belanda yang boleh tinggal di sini. Disinilah VOC menjadikan Semarang sebagai pusat perdagangan di pantai utara Jawa. Bangunan-bangunan seperti Gereja Benduk, Gedung Spiegel, dan Marba adalah peninggalan masa ketika rempah-rempah menjadi emas, dan pelabuhan Semarang menjadi nadi ekonomi kolonial. Namun, kini waktu berjalan dengan cara yang berbeda di sini. Setiap dinding yang pudar, setiap lampu jalan yang menyala adalah puisi yang bercerita tentang perjalanan bangsa.
Kota Lama bukan hanya peninggalan fisik, ia adalah ruang di mana sejarah dan modernitas berdialog antara masa lalu yang tak ingin dilupakan dan masa kini yang terus beranjak maju. Benteng Marlborough, Bengkulu. Benteng Marlborough berdiri megah di tepi Samudra Hindia, dibangun oleh Inggris antara tahun 1713 hingga 1719 di bawah pimpinan Gubernur Joseph Collet. Benteng ini dirancang menyerupai kura-kura, lambang pertahanan yang kuat dan kokoh. Dari sinilah Inggris menguasai perdagangan lada di Bengkulu, salah satu komoditas paling berharga di dunia kala itu. Namun, sejarah berputar. Setelah perjanjian London tahun 1824, Inggris menyerahkan Bengkulu kepada Belanda dan sebagai gantinya memperoleh Singapura. Kini, Benteng Marlborough berdiri sebagai pengingat bahwa kekuasaan bisa berganti, tapi jejak sejarah tak pernah terhapus. Di dinding tebalnya, kita belajar tentang keteguhan bangsa yang dulu dijajah, tetapi kini merdeka, karena mereka memilih untuk berdiri, bukan menyerah. Nah, itu dia pembahasan singkat kita tentang tempat-tempat bersejarah yang penuh cerita dan pesona. Kalau kalian punya rekomendasi tempat lain untuk kita bahas, tulis di komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan seru konten lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton dan tetap cintai sejarah negeri kita. Dadah!